Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita hari ini membawa manfaat dan ilmu yang berguna bagi kita semua. Hadirin sekalian, hari ini saya ingin membahas sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu berpikir kritis. Mengapa kita harus berpikir kritis? Karena dalam dunia akademik maupun kehidupan sehari-hari, kita dituntut untuk tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi juga mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mengambil keputusan dengan bijak. Berpikir kritis di era digital. Di era digital seperti sekarang ini, informasi dapat dengan mudah diakses melalui internet dan media sosial. Sayangnya, tidak semua informasi yang kita temui benar dan dapat dipercaya. Banyak sekali hoaks, teori konspirasi, dan propaganda yang beredar di masyarakat. Tanpa kemampuan berpikir kritis, kita bisa menjadi korban misinformasi dan menyebarkan informasi yang salah tanpa kita sadari. Oleh karena itu, berpikir kritis sangat diperlukan agar kita bisa memilah dan menilai informasi dengan objektif. Sebagai mahasiswa, kita harus terbiasa untuk mencari sumber yang kredibel, memverifikasi fakta, dan tidak mudah percaya pada sesuatu hanya karena viral atau banyak dibicarakan orang. Berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, berpikir kritis juga berperan dalam menyelesaikan masalah dalam perkuliahan. Kita sering menghadapi berbagai tantangan seperti tugas yang sulit, perbedaan pendapat dalam diskusi, atau bahkan tekanan akademik. Jika kita hanya mengikuti arus tanpa berpikir kritis, kita bisa terjebak dalam pola pikir pasif yang hanya mengandalkan orang lain. Sebaliknya, dengan berpikir kritis kita bisa mencari solusi yang lebih efektif dan masuk akal. Misalnya, ketika kita mengalami kesulitan dalam memahami materi kuliah, alih-alih hanya mengeluh atau menyerah, kita bisa mencari referensi tambahan, bertanya kepada dosen, atau berdiskusi dengan teman-teman untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih luas. Berpikir kritis membentuk karakter yang mandiri dan inovatif. Lebih dari sekadar menyelesaikan masalah, berpikir kritis juga membentuk karakter kita sebagai mahasiswa yang mandiri dan inovatif. Orang yang berpikir kritis tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial atau doktrin yang tidak masuk akal. Mereka lebih berani mengemukakan pendapat dengan dasar yang kuat dan lebih percaya dalam mengambil keputusan. Bahkan banyak tokoh besar di dunia yang mencapai kesuksesan karena kemampuan berpikir kritis mereka. Contohnya, Albert Einstein yang berani mempertanyakan teori-teori sebelumnya dan akhirnya menemukan teori relativitas, atau Steve Jobs yang mengubah industri teknologi dengan inovasi-inovasinya karena keberaniannya untuk berpikir berbeda dari kebanyakan orang. Sebagai mahasiswa, kita juga bisa mulai melatih diri untuk berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kita membaca berita, jangan langsung percaya. Tanyakan dulu apakah sumbernya terpercaya, apakah ada bukti yang mendukung. Saat berdiskusi, cobalah untuk melihat suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil kesimpulan. Berpikir kritis bukan berarti selalu menentang, namun perlu kita pahami bahwa berpikir kritis bukan berarti kita harus selalu menentang atau berdebat dengan orang lain. Justru, berpikir kritis mengajarkan kita untuk lebih terbuka terhadap berbagai sudut pandang, mempertimbangkan argumen secara objektif, dan menyampaikan pendapat dengan cara yang santun dan logis. Berpikir kritis juga membantu kita dalam membangun hubungan sosial yang lebih baik. Misalnya, dalam perdebatan atau diskusi kelompok, seseorang yang berpikir kritis tidak akan langsung menyerang pendapat orang lain, tetapi akan mendengarkan dengan seksama, mempertimbangkan argumen yang disampaikan, dan merespons dengan cara yang bijak.
Bagaimana cara melatih berpikir kritis? Sekarang, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melatih kemampuan berpikir kritis? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Biasakan bertanya, jangan ragu untuk mempertanyakan sesuatu yang tidak jelas. Misalnya, jika ada informasi yang terdengar janggal, coba tanyakan, apa bukti yang mendukungnya atau apakah ada sumber lain yang bisa memperkuat informasi ini. Baca dan cari referensi yang beragam. Jangan hanya mengandalkan satu informasi. Cobalah membaca dari berbagai perspektif agar kita bisa melihat suatu masalah dengan lebih luas. Belajar dari diskusi dan debat. Berdiskusi dengan orang lain, terutama yang memiliki pandangan berbeda, bisa membantu kita melatih kemampuan berpikir kritis. Namun, pastikan diskusi dilakukan dengan sikap terbuka dan saling menghormati. Evaluasi kembali pandangan kita sendiri. Berpikir kritis juga berarti berani mengoreksi diri jika kita menyadari bahwa pendapat atau keyakinan kita ternyata tidak berdasar. Kesimpulannya, hadirin yang saya hormati, berpikir kritis adalah keterampilan yang sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa. Dengan berpikir kritis, kita dapat hanya bisa memilah informasi dengan lebih baik, tetapi juga mampu menyelesaikan masalah, berpikir kritis lebih mandiri, dan menjadi pribadi yang lebih inovatif. Di tengah derasnya arus informasi saat ini, marilah kita bersama-sama mengasah kemampuan berpikir kritis kita. Jangan mudah percaya pada sesuatu tanpa bukti yang jelas. Selalu cari kebenaran dan jadilah mahasiswa yang cerdas dalam berpikir dan bertindak. Semoga dengan berpikir kritis kita bisa menjadi generasi yang lebih berkualitas, tidak hanya dalam dunia akademik tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.